Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala nikmatil Islam, ala nikmatil iman, ala nikmatil hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan pemerintah setempat yang hadir, yang kami muliakan para guru-guru kami, para ustadz yang hadir, yang kami muliakan Pak Imam beserta jajaran pegawai SARA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim, yang kami muliakan, yang kami doakan, yang mengundang kami sehingga kami berkumpul pada subuh ini. Alina tumatumul bital mukarram Bapak Ustaz Sajidi, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu, kita berkumpul di subuh ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya. Ada nikmat di dalam diri kita sehingga kita mampu berkumpul di subuh ini. Dan nikmat itu tiada lain adalah nikmat kesehatan. Ada satu mahkota di dalam diri kita. Saya yakin ketika mahkota itu sudah tidak ada, maka yakin dan pasti kita pun tidak akan hadir pada hari subuh ini. Yaitu adalah mahkota kesehatan. Tapi ya nanti akan kelihatan mahkota kesehatan itu dalam diri kita kalau kita dalam keadaan sakit. Pada subuh ini belum kelihatan karena kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Maka dalam surah An-Nahl ayat 18 mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andaikan ada alat di dunia ini yang mampu menghitung nikmat Allah, maka alat itu akan hancur. Maka sampai hari ini tidak akan ada alat yang mampu menghitung nikmat Allah yang terus dan menerus turun di dalam kehidupan sehari-hari kita, di kampung kita ini, bahkan di dalam diri kita. Andaikan seluruh air yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tinta, seluruh pepohonan kita jadikan sebagai pena, dan seluruh daun-daun kita jadikan kertas, lalu kita hitung nikmat Allah yang terus-menerus turun di dalam diri kita, maka seluruh air yang di dunia ini akan habis. Pepohonan pun akan habis, daun-daun pun akan habis. Tapi nikmat Allah tidak akan pernah habis, yang akan terus-menerus hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berkumpul pada subuh ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira ini adalah sejarah dalam semenjak saya jadi muballigh, Pak Haji. Saya diundang bermaulid subuh-subuh. Siagi-agi to kiringkang apotoki ero polisusia makada dito gaji na salah panitiana ye. Makada kade kada subuh je kada gak magami mangi. Kau kira? Peringatan dengan perayaan Bapak Ibu itu saya kira berbeda. Makanya yang tertulis di spanduk-spanduk, saya tadi malah di Padaluang, antara perbatasan antara Sidrap dengan Pinrang, Kulo, jalan ke Kulo. Yang tertulis di spanduk itu adalah peringatan, tidak dikatakan perayaan. Peringatan dengan perayaan mesti berbeda. Kalau kita katakan perayaan, berarti harus dilaksanakan tepat dengan tanggal lahir Rasulullah. Dan sekarang kita ini sudah masuk Rabiul Akhir. Lewat nih bulan lahirnya Rasulullah. Tapi sampai subuh ini kita masih mengadakan peringatan.
Karena memang bukan perayaan. Karena hanya ada 2 hari raya yang sering kita laksanakan dalam setiap 1 tahun. Dan harus tepat dengan tanggalnya. Hari raya yang pertama adalah Idul Fitri. Mesti harus tepat dengan tanggalnya. Digaga tupin ramak kadeh. 20 ni mau puasa. Magi ku temal lapak memana. Digaga. Mesti harus tepat dengan tanggalnya. Idul Adha pun begitu, mesti harus tepat dengan tanggalnya. Tapi yang namanya peringatan, mengingat Rasulullah, tidak terikat oleh tahun, tidak terikat oleh bulan, tidak terikat oleh waktu, menit, dan jam. Dimanapun kita berada, selalu mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Apa kami matu tahu? Lipak kuliapi napa malak dak maringarang. Paya tu di rupa te ondon nak kicak kalupai. Contoh, engkau nenek natar kecamatan ya si ulun na. Napa na podang nyapo na po demi te kecamataku. Akade apo na bukan kapal itu di atas kepala tan nenek. Oh na bampulun na nenek na. Aga nasa nenek nalamo de cimu paringarang ikan. Jadi memang ada di antara kita Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita harus diingat-ingatkan termasuk teman ceramah. Nah sebab memang kita adalah manusia yang tempatnya lupa. Tempatnya hilap Bapak Ibu. Maka dengan peringatan maulid pada subuh ini mengingatkan. Ada sesuatu yang mau diingatkan. Tidak ada yang mau diingatkan kepada subuh ini. Kecuali adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu setiap kita datang bermaulid, maka yang selalu disampaikan oleh panitia adalah hikmah maulid. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Adalah ilmu yang mau diulang-ulangi atau sejarah yang mau diulang-ulangi. Dan sejarah apa yang mau diulang-ulangi sampai subuh ini? Tidak lain adalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu yang saya ingatkan kepada kita semua. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang sering dibacakan oleh para mubalik kita, oleh para hikmah maulid kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Degaga akka ciora kami na suku meyacin role kolino. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu manusia di dunia, semakin kita pelajari sejarahnya, maka yang kelihatan adalah akhlak baiknya. Tapi kalau di antara kita termasuk yang ceramah semakin kita pelajari sejarah, mulai tai tampu latu makukue, maka yang kelihatan adalah akhlak buruknya. Tapi Nabi berbeda. Semakin kita pelajari sejarahnya, semakin kita cari sejarahnya, maka yang terus kelihatan adalah akhlak baiknya. Dan inilah yang kita mau pelajari sampai subuh ini. Ya kutu melok salama, satu kuncinya, acuri salamain. Makhluk yang paling selamat di dunia ini, tiada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi Adam Bapak Ibu? Ya Nabi Adam. Cid demi atas salanna Nabi Adam. Ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Ajak muat deperi cek di pohon Adam. Tapi Adam pak tetap mendekati pohon itu. Nah sebab magai de napaja mananna binina Nabi Adam. Ni gaje asal Nabi binina Nabi Adam bu. Oh. Anda tinra tu. Ni kasan Nabi Adam, Hawa. Jadi itu ku makunrai magalak manana di kuselang ya wajar. Apapun ami menghawa. Itu ku makadaki Hawa mesti tak buka pitimu cocok bu. Hawa. Jadi kuang kai ibu-ibu manana karaban kilona Hawa. Makanya satu kesalahan Nabi Adam, tapi Nabi Adam terus meminta maaf kepada Allah Bapak Ibu sekalian.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam, ya Allah saya iri kepada umat Rasulullah. Ketika umat Rasulullah berdosa, cukup ia mengangkat kedua tangannya di kampungnya, pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diriku, ya Allah, saya kelilingi dunia, nanti kembali ke kota Makkah, baru engkau ampuni dosaku. Tapi umat Rasulullah, walaupun tidak ke kota Makkah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakibatkan karena apa? Karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi Adam nanti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam doanya ia ikutkan nama Rasulullah. Istighfar Nabi Adam yang sering kita baca dalam doa ta, Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana, tapi tidak cukup dengan istighfar Nabi Adam. Nanti Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi hak, demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah dosaku. Adam, magi tapamutap kesana Muhammad adigaga pitauna. Iwatu nata pancaji mataku pata paceng akak menrek konrota engkataroki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Muhammad ini adalah makhluk yang selamat. Cocok dang. Benenge dek pamutap basana Muhammad dek tu pakwa dampangi dosamu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, setiap meminta kepada Allah, setiap berdoa kepada Allah, ikutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melo kita dalam satu ruangan, berikan salam kepada Rasulullah. Melo kita masuk saliwa kampung, berikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dunia ini mulia diakibatkan karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia subuh ini bukan karena persoalan pangkat dan jabatan tak. Kita mulia subuh ini bukan karena kita pintar dan cerdas. Kita mulia sampai subuh ini bukan karena kita kaya, tampan dan cantik. Tapi kita mulia karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika Nabi Musa berlari menuju di atas bukit, dia berteriak ingin bertemu dengan Allah. Ya Allah, saya ingin berjumpa denganmu. Saya ingin melihat wajahmu. Saya ingin melihat zatmu. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, antara aku dengan hambaku 70.000 penghalang. Yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, 70.000 penghalang itu dihalangi oleh kegelapan, dihalangi oleh air, dihalangi oleh cahaya. Bahkan Allah mengatakan, andaikan satu penghalangku saja terbuka wahai Musa, dan gunung memandangnya, gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Wahai Allah, kapan engkau buka penghalangmu? Saya akan buka penghalangku wahai Musa ketika hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Maka di saat itu saya akan buka penghalangku. Maka bertanya Nabi Musa dan mengatakan, jadikan saya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita subuh ini Bapak Ibu, menjadi umat Rasulullah. Cuma yang menjadi pertanyaan besar, jangan sampai subuh ini kita mengaku umat, akan tetapi Rasulullah tidak mengaku kita sebagai umatnya. Siapakah yang akan diakui menjadi umat Rasulullah? Siapakah yang menjadi ciri-ciri umat Rasulullah? Adalah orang yang sering menghidupkan sunnah Rasulullah, orang yang sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang kita hidupkan pada subuh ini tiada lain adalah Bapak Ibu sekalian, angkana masampaja sunnah tak sebelum tamana subuh. Rakaatul fajri khairu binad dunya wa ma fiha. Ya kumi mapunai lino lololise. Termasuk hidupkan sunnah Rasulullah adalah sempaja sunnah 2 rakaat. Ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marepe dina podaku staseh. Dalam ayat Allah yang mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, para malaikatnya napano bito matapae masalawat lo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan dalam kitab Al-Barasanji,
Kalau tidak salah Barasanji 19 bab 361 ayat. Di bab pertama Barasanji mengatakan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Na iya surga nasi bawai papenya mana upa paha na punai tau masalawae tau mapasalamae tau mapabarakae masri panguluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu hadiah utama ketika kita banyak bersalawat adalah termasuk adalah surga Allah. Yero salawat dituk makada magampat dituk kada mawatang. Cuman kutu masalawat mesti ada unruanna. Iya. Kutu masalawat lo nabita engka tu unruanna. Iya kuniwa kipau tawe aja mu jawab kang salawat. Ini mau maaf Haji, bukan dalam hadis, bukan dalam Quran, bukan dalam riwayat. Ini cerita motivasi. Ada satu majelis, Ustadz membahas tentang salawat. Maka ada salawaki. Ada satu ibu-ibu terpirus otaknya salawat. Tahu dia apa aja masalah. Kelingi bepa. Allahumma salli sallam. Masih saliom masih gina sapa sandalan. Allahumma salli sallam. Maka di padan ni Bu Haji agat tersapa baju. Allahumma salli sallam. Sandala aku. Nak ke iru boji, Allahumma sholli sallam. Tanai, Allahumma sholli. Angka kata malasa salawat. Jadi kau angka tahu nagandrus masalah aja tapu dagi maka ada malasa salawat. Dia gagal tu nalasai salawat. Dia gagal. Justru salawat itu adalah syifa, obat. Cuman terkadang engkau memang tahu patannya unruan. Ya kuna kutanai kita lino amma salawat. Petar ati-ati tama salawat timut tama empau. Engkau balelo pemamain. Denan renam mami. Dena paja lolo iro balik ternyata koryolo angke kerupa balu balewe mapekang. Iya narunala rubali lo puero na panabalu okko ibu-ibue alisui na samamage barakana salawae. Maka bapak-bapak yang hadir coba-coba gere baja. Aja lalu tak coba. Inilah dimaksud berkah Bapak Ibu. Barakah. Kita berkumpul pada subuh ini Bapak Ibu sekalian, tiada lain yang kita cari adalah berkah dari Allah, berkah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga jaru yasa barakah roh. Tolong maulu makalah tanah toji panten nanti barakah nami kusapa. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan berkah walaupun banyak Bapak Ibu sekalian pengertiannya. Agi-agi ya punai, agi-agi ya punai. Nah detonang kena halangi ki sujud lori pun Allah Ta'ala berarti mak barakah itu ya punai. Yana tu mak kada pasan na agama ta silakan sapa jama-jama mega yang penting aja na halangi ki sujud lori pun Allah Ta'ala. Silakan sapa ki orang para mega dan lek mega yang penting dia nang kena halangi ki sujud lori pun Allah Ta'ala. Ye kuang kena to punne orang para mega. Mega doi ina, mega orang parana, tapi dek nang kani halangi sujud lori pun Allah Ta'ala, berarti yakin dan pasti barakah itu na pundai. Deku gombali pabua. Ustaz ta al-Bukhara Bapak Jadi deku gombal. Ira ku makita lokanak ki anun nato. Lokanak ki si anun nato. Cuku kinno azihi nato. Tapi dia nang kena halangi pak ko Allah Ta'ala sujud berarti mabarakah na punai. Yemi kuangka tolo maulu magala mandre talo magala mandre sokko tapade na moto basampanya subuh. Bela berkah. Kami masih tahu kalau dapat toi. Malipa apa napatamay lalab lipa na italo. Barakah itu apa dia? Barakah. Ekepi itu pada pertama talo ilala bidana ekepi itu tutur menre. Aja lalu na liwa barakan pertama lala bidang pa barakas lagi pita. Namuti Allah itu. Tapi yang sesungguhnya berkah itu namun cek deje. Ya kude tunang kena halangi sujud lori Allah Ta'ala itu ya barakah. Abu Hurairah Bapak Ibu sekalian, ketua ahlu sufa. Iro Abu Hurairah meluasangi.
Jokkel bolana sahabat Nabi ta Utsman bin Affan. Abu Bakar, jokkel bolana Abu Bakar. Iro waktu na jokkaro tanetoro utamana ang kami nakutanang tapi dalam tujuan nami manre. Nakutanan ni iro waktu na nakutanaro oh jelas kagiko Abu Bakar makko. Purana makutana makade Abu Hurairah di pajina suan rewe. Ai de gagawita, gade maparabisine. Le bola na umat, makutana si pailio pialam pina umat. Nakada de gaga topa. Jokkel le bola na bitta, de na paja bali sunisu, na paha na bitta kada baluase Abu Hurairah. Nabi. Meki. Makade sebelum manre, na pahameni na bitta, angka ilalas si mangkok susu. Tapi sebelum mu minumnya susu ero, lo ki mo bi ahlu sufah yang di masjid silakan dipanggil. Maka dia Abu Hurairah si mangkok susu yo bira si tahu di nanagana. Akhirnya datang Bapak Ibu sekalian, beberapa orang datang, begitu banyak datang orang. Pada saat itu Rasulullah mempersilakan orang ini sebelum Abu Hurairah. Silakan ini. Tak cicenna minidung yerotepa tapa masuk. Mega mau pasoro. Maka Nabi tak silakan ya Abu Hurairah. Tapi sebelum na persilakan Abu Hurairah tanpa Nabi tak minum jorok. Pulani Nabi tak mega mau pasor maka dah. Silakan Abu Hurairah. Nina Abu Hurairah. Maka dah inupi. Ninusti maka Nabi tak inupi. Maka Abu Hurairah inupi mega mau pasor maka Abu Hurairah bangkan ya Rasulullah. Dalam kisah ini Bapak Ibu sekalian anu cedek mina bagi-bagi tapi nasabak berjamaah. Jadi nigi tahu patu lima berjamaah. Nigi tahu makanja sidingan na panukan itu barakah di tengah-tengah na. Tanya bawa tahu panuka barakah kumakanja ibarat jamaah. Olok-olok lagi Bapak Ibu sekalian, ya kumak barajamaah mui masih dimui mesti Allah turunkan keberkahnya. Namo pekola sita ma motor pabu. Tapang kaiti si dondo-dondo memang leto ireto motoroe. Magai nasabak masih di maleto iti. Imi tu biasa ilapu ko tangana lalangi pasu. Patu dicalalena mikutu jokai. Makanya tu kutolo biasa maulu ada simbol, ada siar dalam maulid termasuk sokko. Ada siar na agruan na korilala sokko ya kucit dimi barrapulu le nasu. Naman caji sokko namun lapasangi pak galati tate lutu lau. Tate lutu. Ya kuang katau padena me masih disit di manyama le rabba. Ya mikusilitre barrapulu namun nasu naman caji sokko namun lapasangi palapa si deke itu. Biasa Pak Wita mak aku mak boy sokko nalapas ang iling palapa sokko Kakak mapi itu ni tulilapa mana mi andre kada supaya si deke na. Tapi cik di bitu sokko de nami masih di sini. Sokko mawari. Ya. Dia kata mata pak babuha sokko kiliman liter na mujar ajak muandri. Pondo 5 ngaso tate makado na mawari. Na ikuangka sokko makado na mawari na mulapasangi palapa tak burak lau. Maka yang diinginkan Bapak Ibu sekalian kita berkumpul pada subuh ini di belakang pada pagi ini menghidupkan sunnah Rasulullah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya ada cahaya yang kita terus-menerus kita cari sampai hari ini. Cahaya yang kita cari Bapak Ibu sekalian, angka cik di pakutana makadai. Kira-kira cahaya aga muandalkan sampai dalle halalakmu. Ada yang tunjuk lampu cahayanya ya lampu Ada tunjuk matahari cahayanya ya matahari Ada tunjuk maka ada cahayanya ya bulan Ya ku cahayana lampu tak andalkan sampai dalle halalata cakal lupa mau pagi. Benengi cahayana lampu andalkan sampai dalle halalata digaga na kantor korupsi. Suap lampu macoron no pemijana. Tapi yang kamu pada ini sebedakan tiga hak na tahu. Ya ku cahaya na matahari andalkan sampai dan lehalalata Bapak Ibu sekalian. Yakin dan pasti digaga na pagalu makalasi. Apa cahaya na matahari masunok galuna. Tapi yang kamu pakasi pagalu dan sebedakan tiga piton na tahu. Tapi cahaya yang kita cari diandalkan untuk cari rezeki kita.
Sehingga kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tiada lain adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sering dinyanyikan oleh ibu-ibu majelis ta'lim. Anta syamsun an ulangi dulu, Bu. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru. Cahaya Nabi bagaikan cahaya matahari. Cahaya Nabi bagaikan cahayanya bulan. Nur fauqa nur. Ampai tega-tega joka Nabi tak selalu dilindungi Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimulakan Allah. Maka tidak ada cahaya yang kita mau ikuti pas sampai hari ini. Kita berselawat kepada Rasulullah karena kita mengharap cahaya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Bapak Ibu, seandainya Al-Mukarram Pak Ustadz Bapak Haji Edi umumkan pada subuh ini, niga melok lau Makkah gratis. Yolo kapen dari maku. Demi betaka. Kenapa Makkah sampai hari ini Bapak Ibu sekalian mulia? Diakibatkan karena kota Makkah adalah tempat lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita di kota Makkah berjuta-juta, beribu-ribu umat Islam berlomba-lomba ingin mencium batu Hajar Aswad itu. Batu bolong ngiroh, magiru. Kita ingin mencium batu itu. Diakibatkan karena batu itu pernah dicium oleh bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kota Madinah mulia. Diakibatkan karena kota Madinah ada manusia yang hijrah di sana, ada manusia yang dimakamkan di sana, ada manusia yang meninggal di sana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulia diakibatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, nanti dicari buku, dicari di HP. Di Yaman ada di Yaman kampung namanya Kampung Sabit. Di Kampung Sabit itu ada salah satu syekh namanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ketika mengumumkan dengan rombongannya ingin berangkat ke kota Madinah menziarahi kuburan Rasulullah. Maka ada satu anak kecil yang berteriak dan mengatakan, "Wahai Syekh, kami mau ikut. Melo kamacio." Maka Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, anak kecil tidak boleh ikut. Perjalanan kita sampai di sana memakan waktu sampai 5 hari. Tapi anak kecil ini karena cintanya kepada Rasulullah, ia pun ikut makdoki yawana keretana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil ini Bapak Ibu sekalian rela tidak makan dan minum sampai 5 hari dalam perjalanan karena cintanya kepada Rasulullah. Singkat cerita, sesampai di Madinah Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang mengumumkan kepada rombongannya, "Alhamdulillah, hari ini telah kita sampai." Anak kecil ini menjatuhkan badannya di bawah kereta Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anak ini tidak lemas. Langsung ia terus berlari dan terus berlari. Kenapa anak ini tidak lemas? Karena ia rindu, karena ia cinta kepada Rasulullah. Ia terus berlari berikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Hari ini ya Rasulullah saya datang mengunjungimu. Hari ini ya Rasulullah saya datang menziarahimu. Anak kecil ini dia ambil debunya Madinah Pabu. Dia sapukan mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Lalu dia berteriak, "Ya Rasulullah, kulitku tidak pernah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Tapi yakin dan pasti tanahnya Madinah pernah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Maka hari ini yakin dan pasti kulitku sudah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Karena tanahnya Madinah telah kusapukan mulai ujung rambutku sampai ujung kakiku." Anak ini terus berlari dan terjatuh, lemas, meninggal dunia. Belum sempat mengunjungi kuburan Rasulullah. Para rombongan berteriak, "Allahu Akbar sallallahu ala sayyidina Muhammad." Anak ini tidak pernah bercita-cita ketika meninggal dunia nantinya akan dikubur di kota Madinah. Begitu mulianya anak kecil ini. Begitu mulianya anak kecil ini. Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia dikubur di kota Madinah. Dan apa yang terjadi? Setiap tahun, setiap bulan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai
mengunjungi berziarah ke kuburan Rasulullah, tidak lupa juga berziarah ke kuburan anak kecil ini, dan yang terjadi sedikit demi sedikit kuburan anak kecil ini bergeser menuju ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kuburan kita di kota Pindrang Bapak Ibu, tapi tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka ketika menyebut nama Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, minimal dua yang kita minta. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kami rindu ya Rasulullah. Kami ingin berjumpa ya Rasulullah. Hari ini tetap kita rindu, karena kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rindu akan terbalas ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang kita rindukan. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada pagi ini, insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau buka sejarah Pak Bu, Rasulullah ahli politik, Rasulullah ahli agama, Rasulullah sukses dalam rumah tangga, Rasulullah panglima besar, Rasulullah pernah menjadi presiden. Tapi adakah sejarahnya Rasulullah pernah sombong dengan pangkat dan jabatannya? Yang diwariskan Rasulullah kepada kita bukan persoalan uang, bukan persoalan pangkat dan jabatan ketampanan, bukan. Cid di Tolino Pak, satu orang dunia, mek napa 10 garatana, napa mek newa nabita garatana tidak akan mampu. Kalau hari ini kita mengatakan Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf, ya 3 garatana nabita. Bahkan nabita Pak Bu, luar biasa negara tanah. Ikut tudang nabita, tapang kataude nama garata tuda si depe nabita, langsung spontan macu magarata yor tahu. Andaikan Nabi ada fotonya dan dibuatkan spanduk sila pola pumaning toko persimpangan, magai mi tegarata nabita. Ini mau maaf. Tapi kita umat Rasulullah pakut tudak ki si depe to garatae tatambe garatana ina tatambe nya masata ini, dan itu fakta. Tapi Rasulullah pun wajahnya bisa menjadi rahmatan lil alamin, dan tidak mampu Pak Bu. Dene yule papa nabita tapi ko cinula nabita yule mo. Pak beda tu papa nabita, beda cinula beda. Kalau ada yang mengatakan Ustaz, yang matu kupur ke ceramah papadai ke masua, aku lupa masuk lupa toh kan? Pemakade papadai kan? Ini aku makan Ustaz, yang matu kupur ke ceramah acin rolai ke masuk. Ya aku lupa aja, aku lupa yang penting acin rolai mondrina. Salat tahajud Rasulullah begitu lama Bapak Ibu. Meta sempaya tahajud nabita, matin robe nabita moto, masampaja mopi, matin robe nabita, masampaja mopi, masampaja mopi. Sehingga natunggu Nabi tapura sempaja, ya Rasulullah, bukankah engkau manusia yang dijamin masuk surga? Agaknya muala minta masuk sempaja. Memang saya manusia yang dijamin masuk surga, tapi saya yang digelar di hadapan Allah abadan syukura, hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa dalam riwayat Nabi tapus sulindro gara-gara sempaja, pusu tu gara-gara sempaja, pusu kacik-kacik gara-gara sempaja. Tapi itu ku kacik-kacik pusu aja bumaran nulak dak kada sempaja. Maka tu pusu kacik-kacik nak domeng. Jinne domeng. Paya tu setiap malam kimak domeng tulitan rat kacik-kacik pusu memang. Tapi ini Pak, namo yematu kumoto kimas sempaja tahajud namo de na pada tanah Nabi ta Bapak Ibu sekalian, termasuk niat cindul Nabi ta. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah memperingati hari lahirnya. Bukankah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa setiap hari Senin engkau berpuasa? Mengapa setiap hari Senin engkau bergembira? Maka Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Saya berpuasa pada hari Senin karena hari Senin adalah tempatku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu, memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah berpuasa, sedangkan yang kita lakukan pada hari ini bersilaturahmi, bersedekah Bapak Ibu sekalian. Kita bersilaturahmi. Yang kedua adalah bersedekah Bapak Ibu. Dengan kehadiran tak pada malam ini, silaturahmi. Yang kedua adalah sedekah. Pasidakana keluarga besar tomat-tomat bita. Makanya saya biasa sampaikan itu. Yaku tolong maulu penuh dengan kegembiraan. Yaku lisu ke pelong maulu aja lalu tumi kecewa.
Kita berangkat maulid penuh dengan kegembiraan. Sesampai kita pulang, tak tambah kegembiraan tak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang saya sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau maaf Pak Haji, mungkin setelah nantinya barasanji dan doa, saya langsung berangkat ke Parepare. Jadi saya mau maaf karena sudah saya janji dengan teman-teman. Jadi dampain kamar raja Lorealeta mana. Jadi mohon maaf ketika masih ada acara selanjutnya nanti saya mau maaf aja saya tidak gabung. Ya paling siapa tahu angka acara lain. Mana? Saya itu Pak kalau biasa waktu masih anak-anak seperti ini, dua doa aku kalau kamu maulud. Yang pertama, Pak Bo, setiap dalam majelis ilmu, majelis ada nama Allah, ada nama Rasulullah, berdoa terus gitu. Karena memang ada malaikat yang diutus oleh Allah mencari satu majelis yang di mana majelis itu ada namanya Allah, ada namanya Rasulullah. Dan ketika malaikat itu melapor kepada Allah, ya Allah saya temukan subuh ini satu majelis yang menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Di mana? Oko Indonesia, tega Indonesia Maluang. Oko Sulawesi, Maluwato Sulawesi. Oko Penrang, tega ko Penrang Maluwato. Akade oko Masjid Lailatul Qadri. Maka dari pengalatala malaikat ajak musalik kutu majelis sebelum engkau semua menjabat doa-doa orang yang berdoa dalam majelis itu. Maka doaku saya pak kalau kabar moli waktu ku anak pertama. Iku menren ustaz semat ceramah wakkan limaku. Oh puang. Melo kaman jadi pacarama pada ustaz seriase. Yang kedua biasa doaku pak biasa. Iku yakkan ipanten ustaz semat sumalupo. Tapakara ka oh puang. Metu kepada ustaz serumalupo pantena. De toko milau paji. Ya pale ko angka alhamdulillah. Ya pale ko de gaga. Usahakan cede bela. Yakin dan pasti Pak, mari kita bantu Pak Haji. Insyaallah dengan masjid berada masjid Pak di tengah-tengah ini, di kampung kita ini, mudah-mudahan menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bala bencana yang mau turun Pak dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menindaklanjuti apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Bupatita, bahwasanya sekarang ini kita dilanda musim kemarau. Saragi Pak. Iya. Ya Pak, usampaikan makadae ya kunakan naki sarang aja taman noko-noko. Apa dua tu sarrakan naki. Sarra di nama bosi, yang kedua sarang idang-idang tadi itu memang noko-noko. Padahal ketika Imam Hasan Al-Basri ada 4 tamu yang mendatanginya. Dan semua beda-beda pertanyaannya. Tamu yang pertama datang dan mengatakan, wahai imam, agak dingi baca ku kampung yang malkan supaya no bosi. Tamu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, agak dia malkan supaya makannya, pakainya makannya orang perang, agak di yang malkan supaya kami punya generasi, agak dia malkan supaya makannya tanah-tanahnya. Maka Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan, silakan pulang, amalkan istighfar. Maka dia apa pakutane? Agak jenangka, apa pakutana, apa masalah, cik dia jawaban leki, silakan beristighfar. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukan saya memerintahkan engkau, bukan yang saya suruh engkau, tapi silakan pulang, buka surah Nuh ayat 10 dan 11 dan di situ jawaban Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilas sama 'alaikum bidrara. Maka Allah akan turunkan hujan bermanfaat. Pambege istighfarta, maka Allah akan turunkan hujan bermanfaat. Engkau si bapak-bapak maka ustaz, ajaga meli was istighfar na banjiri. Aduh tutut apa nih? Agak siasa maka ada liwa istighfar na banjiri. Minta kepada Allah ketika hujan, maka minta berdoa lagi. Allahumma sayyiban nafian. Turunkanlah hujan yang bermanfaat. Minta kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Puak kumaraja purana tubunu balawe purani kuracu purani kutunu astaghfirullahaladzim. Puak kumaraja talacurang ngasi pamakka solanna ilala balawe bisa jadi patal lupulo balawe lari-lari tengana galuta tapi dina monroto ai nasabak magai pura ilacu kisi pamakka solanna miki mita butina Nabi Ibrahim letunu lala lala pi malopo api tapi Nabi Ibrahim de namangu de namarigaga na sabamage pura ilacu kisi pamapalla na ilalang api itu kita minta. Iro di pagalungi tanya tugas tak maka demi kicapu ki balawe tugasnya itu Allah.
Demu lecapuki balau. Cuma kita minta kepada Allah, minta hujan, minta bahwasanya ila cuki sipa makasolana balawe. Minta buang tala curang sipa makasolana balawe ila galuko, yang penting ajak mu bali doang. Apa angkat bali doang. Oh puak kumaraja tala curang sipa makasolana ila balawe ko galuko, bawelo galuna yanu. Tiga agak tetam beru cai go itu. Ia natiasa natumpo ki siriati Bapak Ibu sekalian di belakang Allah. Maka Bapak Ibu banyak hal yang saya sampaikan akan tetapi waktu yang batas kita. Dan insya Allah doanya akan dipimpin oleh Pak Ustadz yang hadir pada hari ini. Ya, Pak Mega Ustadz kita hadir Pak termasuk dari wakilan Basnas Bapak Ibu sekalian. Saya kira seperti itu. Ketika yang benar datangnya dari Allah. Ketika yang salah datangnya dari pribadi. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kehilapan. Hari kata. Minallahi musta'an walatikan. Wallahul wafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.